pertanyaan selanjutnya adalah apa yang membuat Ganang kecil yang dari sebuah kabupaten di Jawa Timur itu punya keinginan untuk jadi seorang penyiar atau broadcaster radio? Apakah ada sesuatu yang sangat menarik misalnya yang Mas Ganang ingat, penyiarnya bagus tuh waktu siaran, atau apa tuh yang membuat akhirnya cita-citanya jadi ke penyiar radio gitu? Waktu SD cita-cita saya sebenarnya dokter. Oh, Bahkan insinyur. Saya masih ingat itu. Sama dengan cita-cita kebanyakan Standar. anak kecil ya. Tetapi cita-cita itu sudah saya wujudkan sebenarnya. Minimal saya sudah pernah happy gitu. Jadi zaman SD itu cita-cita saya pengen dokter, pengen insinyur. Saya ingat betul. Kelas 5 itu karnaval 17 Agustusan. Kan ada karnaval ya? Itu saya memakai baju dokter. Saya nggak ngerti waktu itu saya dapat jubah putih itu dari mana gitu. Tulisannya Dokter Ganang, pakai kertas gitu ya. Kan kita biasanya suruh memakai baju apa gitu ya, adat atau apa. Kelas 6 Agustusan itu berarti sudah mau SMP itu. Kan kita lulusan bulan Juni ya. Agustus itu karnaval biasanya di akhir Agustus kan kalau di Jawa Timur. Saya pengen jadi insinyur. Mengapa? Waktu itu cita-cita standar melihat B.J. Habibie, begitu terkenal, kayaknya jadi insinyur enak begitu. Lah lalu saya gimana caranya waktu itu saya dapat Katelpak, pakaian untuk praktek di STM itu loh, yang baju langsung itu. Yang tebal itu ya? Betul, yang langsungan itu ya. Ya saya menyebutnya dulu pakaian jaran karena langsung kayak kudau gitu. Kemudian pakai helm proyek. Helm proyek kita punya karena orang perkebunan pasti punya helm proyek ya. Kemudian di situ saya tulis Insinyur Ganang Parto. Tapi itu kandas semuanya ketika SMP. Mengapa? Ya SMP itu kan temennya lebih banyak terbuka. Teman saya ada yang turunan Arab, Cina, ada yang turunan bule. Mereka pinter-pinter nih. Sekolah saya di kota lah apalagi kan. Wah cerdas-cerdas mereka. Dan mereka sepertinya saya sudah merasa duluan ini. Wah kayaknya kalah ini saya bilang. Karena mereka udah lebih siap begitu kan. Tapi ada hal yang masih saya ingat. Waktu itu karena saya masih dengar radio, ada beberapa penyiar yang memang suaranya luar biasa. Bapak saya seorang pemain sepak bola di PTP. Oh, iya. Zaman remajanya sampai menjadi karyawan-karyawan baru itu menjadi sepak bola di klub di pabrik gula ya, PTP. Dulu namanya PTP 2122, sekarang PTP 10. Entah sekarang jadi PTP berapa. Pemain bola dia. Dan dia memang mengidamkan anaknya juga suka bola. Repotnya, sejak kecil saya didandanin pakai sepatu, pakai kaos kaki, pakai kostum, atau baju bola itu saya nggak suka. Dan saya memang nggak suka bola, sampai sekarang. Ya suka biasa lah artinya. Tetapi ada yang nggak hilang adalah, bapak saya hobi mendengarkan radio, yaitu pertandingan sepak bola pandangan matanya. Oh. Beberapa reporter itu saya ingat. Satu di antaranya tahun 80-an itu adalah Pak Sambas. Pak Sambas, ya. Jadi, RRI ya? betul. Bahkan suatu saat ketika di Stadion 10 November Tambak Sari Surabaya itu ada pertandingan. Saya lupa ingat siapa, apakah reporternya siapa begitu. Bapak saya itu menonton kan dan mengajak serta. Karena penasaran kan, kalau saya sudah ada pertanyaan sih, itu kalau reporter bola itu kalau siaran seperti apa sih? Ya ada di situ gitu. Ada di situ nanti kita ajak lah. Iya. Dan saya diajak melihat betul itu. Jadi yang membuat saya akhirnya memantapkan mengapa saya memilih dunia radio ketika saya pikir-pikir panjang adalah menjadi orang radio itu asik, didengerin orang. Nah saya waktu itu mungkin pencarian jati diri saya adalah saya ingin didengarkan orang. Mungkin kalau sekarang caper gitu ya. Tapi kan capernya tidak semata-mata saya harus cari perhatian dong, harus berisi. Faktanya teman-teman saya juga memanfaatkan saya untuk nulis ini itulah, membuat ini itulah, begitu bahkan untuk menjadi MC. Dan itu sebenarnya dari kecil sudah biasa. Di kelas itu jadi ketua kelas. Terus nanti kalau ada apa-apa disuruh maju oleh guru itu kan keberaniannya muncul di situ ya. Menjadi pembawa acara saat kita perpisahan SD, saya sudah kakak kelas saya kelas 6 itu 85 lulus berarti kan. Itu saya 85 menjadi MC-nya. MC saya kelas 5, yang lulus kan kelas 6. Saya menjadi MC. SMP juga demikian, mimpin rapat dan sebagainya. Karena saya merasa punya kemampuan untuk berbicara di depan publik, meskipun agak malu-malu begitu. Lalu itulah yang mendorong saya diantaranya, selain juga karena saya mendengar, wah ini MC, pembawa acara atau reporter bola, reporter radio atau penyiar radio itu luar biasa. Itu saja yang membuat saya akhirnya memilih itu. Ketika Mas menyebut nama Sambas dan siaran bola, tiba-tiba ingatan saya melaju pada sebuah siaran sepak bola yang disiarkan di radio. Mungkin adik-adik kita nggak pernah membayangkan bahwa siaran Persib Bandung itu lebih seru. Juga disiarkan di radio. Kalau nonton di TV kan udah kelihatan tuh, oh dia oper digiring ke sana ya. Gol gitu ya. Tapi kalau siaran bola di radio itu kita punya theater of mind, membayangkan
Misalnya Robby Darwish oper ke Ajat Sudrajat menang. Betul. Hampir saja kan gitu ya di radio ya. Padahal kalau kita nonton di TV Biasa itu saja. jaraknya masih jauh banget. Enggak, yang penting itu saya tapi melihat bukan dramatisasi, tapi itulah visualisasi untuk telinga. Kan ya belakangan akhirnya saya paham bahwa radio itu adalah melukis untuk telinga, bukan? Nah, kalau melukis untuk telinga berarti dengan narasi, bukan? Bahkan dengan ekspresi. Oh, sayang sekali saudara-saudara, itu sampai hentakan tangannya di meja reportasenya itu bunyi duk itu keganggu. Itu kan menunjukkan bahwa dia kesel, Ya, ya. kecewa dan sebagainya. Dan kita ikut-ikutan geram gitu kan. Dan yang menarik adalah, saya ingat betul ya, kadang waktu itu dengan bapak saya kadang mendengarkan itu kaki bapak saya, ikut-ikutan gerak gitu. Ya, Iya. dan yang menarik ya, kita masih tinggal di komplek perkebunan ya. Bapak saya masih muda, anaknya masih sudah 3, tapi saya masih kecil itu. Itu kita punya radio, kemudian pakai speaker yang kiri kanan itu, lalu sepanjang tembok itu ada foto Siko, Anda nggak tahu Siko kali ya, Pele, legenda-legenda bola itu poster-posternya ada semua. Klub sepak bola apa itu ada semua. Sayangnya nggak sama sekali menular ke saya menyukai bola. Ya suka biasa lah. Berarti 92 mulai masuk ke Radio Ganesha, Ya. kemudian kalau saya baca Anda juga sempat berpindah ke beberapa radio, mengelola radio di luar Bandung juga. Nah, yang pengen saya dengar adalah bagaimana radio pada masa itu, Mas? Masa 92, kemudian masuk 98 era reformasi, Ya. tentu Anda sebagai jurnalis di radio waktu itu merekam betul tuh peristiwa-peristiwa yang terjadi, bahkan era pergulatan reformasi dan sebelum atau sesudah itu. Bagaimana radio pada masa-masa itu, Mas? Saya rasa keemasan radio itu saya masuk sebenarnya pada puncak-puncaknya, namun pada saat itu juga siap-siap jatuh. Siap-siap mulai tergerus. Karena ingat kita mulai ada banyak stasiun televisi swasta. Oke. Ada RCTI, ada TPI ya. Nah, tahun-tahun 90-an itu sepertinya, mohon maaf, kaleng roti biskuit saja, kalau dipukul di radio dan berbunyi, ya kalau sekarang mau mungkin perkusi-perkusian begitu, itu didengar orang. Itu untuk menggambarkan betapa powerfulnya radio waktu itu. Jadi penyiarnya nggak perlu ngapa-ngapain lah. Nggak apalagi waktu itu pukul aja ada yang komisi penyiar kan belum ada ya. Jadi kita mau ngapain aja boleh begitu. Kita ambil kaleng kerupuk apapun, nah kita pukulin terus penyiarnya nyanyi-nyanyi aja terdengar. Dan itu bisa ada umpan balik saat itu juga. Terbukti. Kreativitas kita kan waktu itu tentu tinggi. Jadi saya pernah membuat sebuah kuis dan nggak tanggung-tanggung, kuisnya malam hari. Namanya kuis dadakan. Waktu itu saya sudah pindah ke Tegal, mengelola 2 radio di Tegal, 1 yang lebih serius. Kemudian karena waktu itu saya mau ulang tahun di bulan Januari begitu, saya buat hal yang menghebohkan. Memang sengaja saya sudah siapkan hadiah. Namanya kuis dadakan adalah begini. Malam itu saya minta ke pendengar saya untuk mendadak menyiapkan wajan atau penggorengan. Penggorengan. Untuk dibawa mendekat dengan telepon dan siapa yang paling cepat kemudian dibunyikan dan nanti nyanyi dengan alat itu. Oke. Itu yang telepon banyak sekali, antri. Pada saat yang Karena hadiahnya gede atau apa? enggak juga, karena kan interaksi dengan pendengarnya terjadi. Mereka kan senang. Jadi ada satu kebanggaan pendengar itu apabila disapa atau diorangkan begitu. Diperhatiin itu senang. Jadi saya masih ingat ya, namanya Irma atau Novi ya, dari Pagongan. Pagongan itu sebuah tempat di Tegal ya, kabupaten. Itu membawa wajan, dia pukulin dan dia nyanyi. Nah setelah setengah jam berikutnya, setelah kita terpingkal-pingkal dan sebagainya, itu saya alihkan lagi yang lain. Gitu kan. Saya minta dalam waktu 1 jam, dari saya ngomong, setengah 12 malam ya, setengah 11 itu. Kalau bisa nyampe ke studio, dan 1 orang, kalau ada 2 orang nanti hadiahnya dibagi 2. Kalau ada 3 dibagi 3. Yaitu malam itu saya minta orang datang ke studio mengantarkan kue tar. Setengah 11 malam. Apa yang terjadi? 5 orang datang ke studio. Sekarang kurang bukti apa lagi bahwa radio bisa menggerakkan orang waktu itu. Itu tahun 90-an. Dan terjadi. Saya masih menyimpan 1-2 surat, selembar 2 lembar kartu pos permintaan lagu. Masih saya simpan. Ada cerita yang menarik di balik itu semua. Jadi dia meminta lagu, kemudian saya penuhi, ya. Dia masih pelajar SMP, sebuah tempat di Randu Dongkal. Jadi Randu Dongkal itu sebuah kecamatan di selatan Pemalang.
kabupaten di Jawa Tengah. Itu selatan jauh. Dia mendengarkan radio. Setiap pagi kan saya on air kalau di Tegal dulu pagi. Dari jam 6 sampai jam 8. Nah, on air saya ini didengerin banyak pelajar SMP SMA. Namanya SMP SMA. Star Musik Pagi, Star Musik Asik. Nama radionya Radio Star. Oke. Kalau Anda ingin tahu gambaran dasarnya radio. Radio dibawa kemana-mana. Jadi ketika anak ini mandi, karena dia sudah merasa mengirimkan kartu pos, dan nggak dibaca-baca, tiap hari dia bawa radio itu ke kamar mandi. Dia simpen radionya di atas, entah digantung, nungguin dibaca. Dan permintaan lagunya dipenuhi. Karena dia masuk sekolah jam 7, maka waktunya dia adalah jam 6 ke 7 itu harus betul-betul didengerin. Gitu. Iya, iya. Jadi seseru itu ya, anak dulu untuk mau dengar lagu favoritnya diputar di radio. Jadi tidak semudah sekarang pakai aplikasi musik tinggal pilih gitu ya. Dulu harus request dulu, paling banyak request, akhirnya diputarkan ada cerita-cerita begitu ya Mas ya. Nah, terus ini ujungnya adalah mengapa saya tahu seberapa hebatnya orang bisa menggunakan radio. Setelah lagu yang diminta saya perdengarkan, dia kan kegirangan itu. Radionya jatuh. Dan jatuh di tempat yang bukan yang tidak basah, tidak masalah. Ini kecemplung ke kolam airnya yang untuk mandi itu. Dan dia ceritakan ulang di permintaan berikutnya. Bahwa sekarang kalau saya mengirimkan kartu pos ini, mohon maaf Mas Ganang, saya belum tentu bisa mendengarkan radio. Karena kemarin saking kegirangan radio saya jatuh, kecemplung. Iya. Oke, ini adalah gambaran betapa dahsyatnya radio waktu itu bisa menggerakkan orang. Lalu saya ke tahun 98, bagaimana radio bisa mempengaruhi publik. 97 itu sebenarnya greget reformasi sudah berawal. Sebenarnya jauh hari sebelum itu sudah 95, 96, 97. Jadi gerengsengnya. Jadi kalau ibu kita masak di dapur, ya biasanya kita akan tahu nih, ibu mulai masak ini apa? Karena yang digoreng pertama kali biasanya kalau menumis nih adalah bawang putih, bawang merah. Baunya tuh sampai ke kita gitu. Ini gerengseng namanya kan. Nah, itu sudah mulai seperti itu zaman reformasi 97, 98 ya. 98 itu saking dahsyatnya radio karena media lokal yang mengakomodir kepentingan kawan-kawan mahasiswa yang bergerak untuk menggaungkan reformasi. Di Radio Ganesha itu jadi posko. Jadi Bang Demas, almarhum dan teman-teman penyiar di Ganesha termasuk saya waktu itu kalau siaran malam hari begini misalnya. Balar Radio Ganesha, selamat malam. Besok adik-adik kita akan demo seperti biasanya pada tanggal sekian sampai tanggal sekian. Bagi pendengar, bagi Balar Radio Ganesha yang ingin turut mensupport, mengirimkan air minum, snack, kue, roti atau apapun silahkan dikirimkan ke Radio Ganesha di Jalan Siliwangi. Oke ya? Iya. Jadi berarti tidak hanya jadi media komunikasi tapi juga ikut menggerakkan massa itu. Provokator. Iya. Oke, belum selesai ini. Ada lagi yang menarik. Kemudian suatu saat ada datang seorang Chinese ketemu dengan kita-kita. Ya, saya tidak menerimanya, tapi orang lain dan saya dapatkan cerita itu datang ke Ganesha. Tapi disampaikan ke saya, karena malam itu yang siaran menggantikan Bang Demas saya. Mas Ganang, tadi ada yang di sini, itu ada kokoh siapalah. Dia datang mau nyumbang kain, boleh. Kain apa ini? Kain yang roll itu kan, kalau nanti butuh demo kan, ini spanduk buat spanduk apa dicoret-coret pakai cat semprot kan bisa. Oh boleh. Saya di radio ngomong di siaran. Oh ya terima kasih untuk koh siapa, begitu. Saya lupa ya namanya. Katanya mau menyumbang kain gulungan. Silahkan kami mau nerima apapun kita akan nyumbang apapun kita terima. Besok paginya diantar pakai pickup 5 gulung kain putih dan hitam yang saya bagi-bagikan untuk teman-teman untuk berdemo. Karena apa di Ganesha juga kami dulu melayani teman-teman untuk siaran tiap malam. Namanya Gapura. Ganesha punya aksi reformasi. Dipas-pasin lah pokoknya. Itu siarannya tiap malam menampung teman-teman mahasiswa dari BEM Anu, keluarga mahasiswa Anu. Dari semua kampus dari negeri dan swasta yang ada di Bandung. Menariknya, mereka datang kan tidak semuanya punya kendaraan. Tidak semuanya datang memiliki mobil. Tidak semuanya datang tempatnya dekat. Ganesha menyediakan 2 mobil untuk antar jemput ke posko mereka di kampus. Jadi kita culik istilahnya, kita ambil. Saya masih ingat ada yang kita ke STHB, datang ke UNLA, datang ke KM ITB, keluarga mahasiswa ITB di Jalan Ganesha. Ada anak-anak, dulu bukan UPI, IKIP namanya. IKIP ya. IKIP. Nah, kita datangin itu. Kita datangin,
kita ajak serta, datang ke Ganesha, di Ganesha kita kasih makan, kita kasih senang, ya sumbangan tadi ya, beres acara jam 1 kita antar pulang. Mengapa jaminan keamanan ini perlu? Waktu itu pimpinan kami, Almubang Demas Korompis, mewajibkan agar siapapun yang mengisi siaran, pulang pergi harus aman. Ingat, kita juga pernah dapat teror ya, pelaksana-pelaksana siaran itu. Ada salah dua barangkali yang pernah mengisi siaran dan menjadi orang terkenal barangkali. Kita dulu pernah punya komisioner di KPID namanya Pak Dadan. Pak Dadan itu jebolan UPI ya, IG. Nah itu aktivis UPI beliau ya. Aktivis UPI itu zaman demo-demo itu adalah salah satu tamu saya kalau siaran. Dia masih mahasiswa, saya sudah mewawancarai dia. Yang kedua adalah anggota DPRD kita, yang dari PDIP. Pak Rafael. Rafael itu adalah mahasiswa, saya lupa ingat apakah STHB atau apa ya begitu. Nah, rajin siaran dia. Dia rajin siaran, bahkan kalau misalnya kampus lain nggak datang dan nanya, Bang Ganang, ada slot kalau kita bisa masuk siaran, kita nanti isi. Duh kan kemarin sudah, barangkali kosong. Dua orang besar itu, selain mantan wakil wali kota Bandung, Pak Ayu Pananda, itu juga sangat dekat dengan kita. Kalau praktisi hukum, Pak Didin S. Maulani juga dulu pernah menjadi narasumber. Jadi berarti dulu Ganesha itu tempat ngumpulnya para aktivis gitu Mas? Iya, padahal ada pergeseran besar. Jadi Ganesha itu awalnya menjadi radio musik Indonesia ya, terkenal dengan wawancara-wawancara artis, ada pergeseran sedikit, kita menjadi radio yang melahirkan penyanyi-penyanyi top, Nika Ardila, kemudian Melly Guslau, ya kan, kemudian Poppy Mercury dan sebagainya. Setelah menjadi radio ikut membidani lah lahirnya artis-artis, kita menjadi radio nyanyi, interaksi dengan pendengarnya. Kemudian di awal mulai reformasi itu kita bergeser menjadi news and talk radio. Jadi nggak berlebihan kalau saya mungkin menyebut Anda dan teman-teman radio waktu itu punya saham juga atas reformasi yang terjadi 98.